Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Laura dengan NIM 2304 1060 204. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kuantitatif. Adapun latar belakang dari penyusunan makalah ini yaitu analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah semua data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dalam penelitian kuantitatif. Nah, kegiatan analisis data kuantitatif yang pertama itu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel. Yang ketiga, menyajikan data setiap variabel yang diteliti. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis jika ada. Nah, rumusan dan tujuan dari makalah ini yang pertama itu bagaimana teknik analisis data dalam metode penelitian kuantitatif, dan tujuannya agar kita semua mengetahui teknik analisis data yang ada dalam metode penelitian kuantitatif. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih apa itu analisis data kuantitatif. Jadi analisis data adalah proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah sudah diperoleh secara lengkap. Analisis data penting untuk ketajaman dan ketepatan analisis itu sangat dipengaruhi oleh alat analisis yang menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan. Nah, pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam bentuk numerik menurut Kurzweil 2012-2013 melibatkan penggunaan data numerik untuk menganalisis informasi tentang fenomena atau masalah tertentu. Sering digunakan juga untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel. Ini saya menjelaskan terlebih dahulu jenis statistik dalam kuantitatif. Jenis statistik dalam kuantitatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial. Statistik inferensial itu meliputi parametris dan non-parametris. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu statistik deskriptif? Jadi, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penggunaannya itu dapat digunakan pada penelitian populasi tanpa sampel, dapat digunakan pada sampel jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, umumnya berupa tabel, grafik, maupun diagram. Nah, pengujian deskriptif itu meliputi nilai ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, median, modus, nilai letak data, yaitu kuartil, nilai ukuran penyebaran data, varians, dan standar deviasi. Nah, statistik yang kedua itu statistik inferensial. Nah, apa itu statistik inferensial? Jadi, statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Itu digeneralisasikan. Nah, karakteristiknya, kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel kebenarannya bersifat peluang atau probabilitas. Taraf signifikasi, peluang kesalahan dan kepercayaan dinyatakan dalam persentase. Misalnya, kesalahannya 5% sama dengan kepercayaannya 95%. Pembagian statistik inferensial itu ada statistik parametris dan non-parametris. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu statistik inferensial parametris dan non-parametris. Jadi, statistik inferensial parametris yang memiliki parameter adalah jenis data utama yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio, angka dengan jarak, dan nol mutlak. Asumsi kunci memerlukan terpenuhi terbanyaknya asumsi. Yang utama adalah data harus berdistribusi normal. Kekuatan uji memiliki kekuatan lebih tinggi jika asumsi-asumsi terpenuhi. Tujuannya untuk menguji parameter populasi, misalnya rata-rata, simpangan baku, melalui data sampel. Nah, sedangkan statistik non-parametris yang yang bebas distribusi, jenis data utama digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal, kategori, dan peringkat.
Asumsi kuncinya tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi yang sering disebut distribution free atau bebas distribusi, karena tidak harus berdistribusi normal. Kelebihannya lebih fleksibel dan tidak terikat pada asumsi yang ketat. Pengujian hipotesis kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu macam data yang meliputi nominal, ordinal, interval maupun rasio. Yang kedua itu bentuk hipotesis, baik itu hipotesis deskriptif, komparatif maupun asosiatif. Nah, bentuk hipotesis deskriptif itu adalah dugaan terhadap nilai satu sampel parametris atau dugaan ada tidaknya perbedaan signifikan nilai agar kelompok dalam satu sampel non-parametris. Nah, komparatif adalah dugaan ada atau tidaknya perbedaan signifikasi nilai-nilai dua kelompok atau lebih. Asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan signifikasi antara dua variabel atau lebih. Nah, harus dicatat terlebih dahulu teman-teman, tidak semua penelitian harus berhipotesis. Penelitian yang harus berhipotesis adalah yang menggunakan metode eksperimen. Nah, di sini saya sudah mencantumkan tabel penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Nah, perlu teman-teman ingat, teknik uji hipotesis itu tergantung macam data dan bentuk hipotesisnya. Di sini saya sudah cantumkan tabel yang lengkap mengenai teknik uji hipotesis. Nah, teman-teman, sudah sampailah kita pada kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Analisis data penting setelah data terkumpul yang melibatkan pengelompokan, tabulasi, penyajian, perhitungan jawaban masalah, dan pengujian hipotesis. Dua macam statistik utama dalam teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama itu statistik deskriptif, menggambarkan data apa adanya seperti mean, median, modus, dan variasi. Yang kedua itu ada statistik inferensial, menganalisis data sampel untuk generalisasi ke populasi yang disebut probabilitas. Interferensial terbagi menjadi dua, yaitu parametris. Untuk data interval atau rasio harus berdistribusi normal. Yang kedua itu non-parametris, untuk data nominal atau ordinal bebas distribusi atau distribution free. Nah, penentu uji hipotesis itu pemilihan teknik statistik untuk menguji hipotesis seperti titis, ANOVA, ataupun korelasi. Didasarkan pada macam data dan bentuk hipotesis, misalnya deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Terima kasih.